الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, sampai saat sekarang ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita ini. Semoga jerih payah kita di dalam menuntut ilmu ini membuahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi bekal kita nanti untuk bisa menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sekarang adalah pembahasan tentang An-Nadhr, di mana Syekh Muhammad At-Tamimi membuat sebuah bab khusus dalam pembahasan di bab yang ke-12 dalam kitab Tauhid, bab minasyirki an-nadhru li ghairillah, bab termasuk dari kesyirikan tak kala bernazar untuk selain Allah. Permasalahan ini adalah permasalahan yang harus kita pelajari dengan tuntas, karena ternyata kata Syekh Shalih bin Fauzan di dalam tak kala mensyarah kitab ini, ternyata sekian banyak kaum muslimin terjatuh di dalam kesyirikan. Di antara yang terbanyak itu adalah terjatuh di dalam nazar, ya, karena tidak mengerti dengan hukum-hukum yang ada di dalam ibadah nazar. Tak kala Syekh memberikan judulnya dengan menyatakan minasyirki an-nadhru li ghairillah, termasuk dari kesyirikan orang yang bernazar untuk selain Allah, maka dapat kita pahami bahwa nazar itu adalah sebuah ibadah. Nazar itu adalah sebuah ibadah. Tak kala sebuah ibadah dia peruntukkan untuk selain Allah, maka ketika itulah dia terjatuh kepada kesyirikan. Sehingga tak kala kita sebutkan nazar itu adalah sebuah ibadah, maka memang
tak kala seseorang bernazar untuk selain Allah, berarti dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya. Apa yang bisa dijadikan dalil? Mana dia dalil yang menjelaskan bahwa bernazar untuk selain Allah itu adalah kesyirikan? Maka Syekh menyebutkan firman Allah di dalam surat Ad-Dahr ayat 7. Di dalam surat Ad-Dahr ayat 7 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman penggalan ayatnya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadr, mereka adalah orang-orang yang memenuhi nazar-nazar mereka. Surat Al-Insan ayat 7. Berarti memang di sini juga salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Iya Pak, surah Al-Insan ayat 7. Sini surat Dah. Surah Al-Insan ayat 7. Atau nama lain dari surah Al-Insan, bisa jadinya nak. Baik, surah Al-Insan ayat 7. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadri, mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar mereka, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut dengan hari di mana di hari itu seluruh keburukan merata. Sekarang muncul pertanyaan, bukankah dengan ayat ini Syekh berdalil bahwasannya bernazar untuk selain Allah itu adalah kesyirikan? Bagaimana bentuk pendalilannya? Kalau sepintas kita lihat ayat ini tidak ada yang menyebutkan bernazar untuk selain Allah itu syirik. Karena Allah berfirman tadi, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar mereka. Siapa yang bisa menyebutkan? Bagaimana cara berdalil dengan ayat ini? Pertanyaan anak, paham antum? Tak kala Syekh telah menyebutkan dalil termasuk dari kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah, yufuna bin nadri, mereka orang-orang yang menunaikan nazarnya, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ada enggak indikasi dari ayat ini bahwa bernazar untuk selain Allah itu adalah syirik? Ada indikasinya? Ada? Tidak ada kelihatan. Siapa yang bisa berdalil dengan ayat ini? Menjelaskan bagaimana pendalilan Al-Imam At-Tamimi dengan ayat ini, menjelaskan bahwa syirik adalah bernazar untuk selain Allah itu adalah kesyirikan. Siapa yang bisa menyebutkan? Ini hampir-hampir mirip dengan pembahasan sembelihan kemarin. Ada yang bisa menyebutkan? Yang rutin mengikuti kajian ini, Bang. Dalilnya Ustaz, di sini Allah menjelaskan bahwasanya Allah menunaikan nazarnya, dan Allah menjelaskan bahwa kita takut pada unsur sebuah ibadah itu adalah ujian Allah. Jadi kalau ibadah itu
tidak ada menjelaskan bahwasanya mereka memenuhi nazar mereka. Iya. Antum paham enggak penjelasannya? Paham? Baik. Kita lebih perjelaskan. Betul. Perhatikan ayat ini. Tak kala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, yufuna bin nadri. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar mereka, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustadhira, dan mereka sangat takut di hari tak kala ketika itu azab merata di mana-mana. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji sifat orang-orang yang baik. Di antara sifat mereka itu adalah yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar mereka. Berarti di dalam ayat ini Allah memuji amalan mereka, yaitu apa amalan mereka? Memenuhi nazar mereka. Dan kita sangat memahami kemarin definisi di sebuah ibadah. Apa definisi sebuah ibadah? Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dia dicintai Allah dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan, berupa perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Asal dia itu dicintai dan diridhai oleh Allah, berarti itu adalah ibadah. Bagaimana kita mengetahui dia adalah dicintai dan diridhai oleh Allah? Bagaimana kita mengetahuinya? Di antaranya cara mengetahuinya adalah tak kala Allah memuji orang yang melakukan amalan itu. Tak kala seseorang melakukannya, Allah puji perbuatannya itu. Ini menjelaskan Allah cinta dan ridha dengan amalan yang dilakukannya. Bagaimana mungkin kita nyatakan Allah puji orang yang melakukan amalan tersebut, sementara Allah tidak cinta dan tidak ridha dengan amalannya? Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Maka dengan Allah memuji orang yang melakukan sebuah amalan, menunjukkan bahwa Allah cinta dan ridha dengan amalan tersebut. Tak kala amalan tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah, berarti dia adalah ibadah. Maka ternyata di dalam ayat ini Allah memuji orang yang menunaikan nazarnya, menjelaskan bahwa Allah mencintai dan meridhai amalan orang tersebut, menunaikan nazarnya. Tak kalah Allah mencintai dan meridhai amalannya itu, berarti nazar itu adalah ibadah, sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita sudah yakin nazar adalah ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka apa tuntutannya? Tidak boleh dipersembahkan satu jenis ibadah pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita persembahkan sebuah jenis ibadah kepada selain Allah, berarti kita sudah terjatuh kesyirikan. Karena Allah merintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, ibadatilah Allah, dan jangan persekutukannya, jangan berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu. Ya, maka ini dia jalur bagaimana berdalil dengan ayat ini. Al-Imam At-Tamimi menjelaskan dengan ayat ini berarti kesyirikan, berarti bernazar untuk selain Allah itu adalah kesyirikan. Ini dia dalilnya. Tak kala Allah memuji orang yang menunaikan nazar, berarti Allah cinta dengan amalannya. Tak kala Allah cinta dan ridha dengan amalannya, berarti nazar itu adalah sebuah ibadah. Tak kala nazar itu adalah sebuah ibadah, berarti harus dipersembahkan hanya untuk Allah. Orang yang bernazar untuk selain Allah, berarti dia kesyirikan. Kalau di dalam ayat ini kita dapati Allah memuji orang yang menunaikan nazarnya, maka akan kita dapati lagi di dalam surat Al-Hajj ayat 29. Di dalam surat Al-Hajj ayat 29 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang bernazar tersebut untuk menunaikan nazarnya.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala penggalan ayatnya, wal yufu nuzurahum, dan hendaklah mereka itu menunaikan nazarnya. Ada lamul amr di situ, perintah. Wal yufu, dan hendaklah mereka menunaikan nazar mereka. Sekali lagi kita memahami bahwa sebuah perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, berarti itu adalah sebuah ibadah. Dan cara mengetahui apakah dia dicintai dan diridhai oleh Allah, tadi satu caranya adalah di mana tak kala Allah memuji orang melakukan sebuah amalan, berarti Allah cinta dan ridho dengan amalan tersebut. Cara yang kedua adalah di mana Allah memerintahkan seseorang untuk melakukan amalan tersebut. Berarti ini menunjukkan di mana Allah berarti cinta dan ridho dengan amalan tersebut. Allah perintahkan kita sholat karena Allah cinta dan ridho dengan amalan sholat tersebut. Allah perintahkan kita untuk membaca Al-Quran, menunjukkan karena Allah cinta dan ridho dengan amalan baca Al-Quran tersebut. Allah perintahkan kita untuk bersedekah, berinfak, menikah, karena Allah cinta dan ridho dengan amalan tersebut. Karena tidak akan mungkin Allah perintahkan kita untuk melakukan sesuatu sementara Allah tidak cinta dan ridho dengan amalan tersebut. Tidak mungkin. Dan di dalam ayat ini sekali lagi, surah Al-Hajj ayat 29 ini Allah perintahkan kita untuk menunaikan nazar-nazar kita, menjelaskan Allah cinta dan ridho dengan orang yang bernazar untuk menunaikan nazarnya. Faham sampai sini? Baik. Kemudian terdapat lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 270. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 270 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Dan apapun yang kalian infakkan dari nafkah kalian, atau apapun yang kalian nazarkan dari nazar kalian, fa innallaha ya'lamu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui itu. Kata para ulama kita, kenapa Allah tutup penggalan ini dengan menyatakan fa innallaha ya'lamu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui? Karena maksudnya di mana bahwasanya Allah telah menyiapkan pahalanya, ganjarannya bagi amalan kalian tersebut. Namun Allah sembunyikan. Ya. Sehingga Allah menyebutkan, dan apapun yang kalian infakkan dan apapun yang kalian nazarkan dari nazar kalian, fa innallaha ya'lam, artinya sesungguhnya Allah telah menyiapkan ganjaran balasannya untuk kalian. Maka di dalam ayat ini Allah mengiming-imingi sebuah amalan dengan ganjaran pahala, dan amalan tersebut adalah nafkah, infak, kemudian nazar. Sebuah iming-iming yang Allah berikan menjelaskan bahwa Allah memotivasi kita untuk melakukan berinfak. Maka kita mengetahui di antara indikasi Allah cinta dan ridho dengan sebuah amalan adalah tak kala Allah memberikan sebuah motivasi kepada kita untuk melakukan amalan tersebut. Dan ternyata di sini Allah memotivasi orang untuk berinfak dan menunaikan nazar. Maka kita dapati di dalam 3 surat tadi terdapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menunaikan nazar. Yang kedua, terdapat perintah dari Allah untuk menunaikan nazar, pujian, sanjungan, kemudian perintah. Kemudian yang ketiga tadi ada bentuk motivasi dari Allah, dengan Allah iming-imingi dengan pahala kepada orang yang mau menunaikan nazar.
Ada 3 indikasi di sini. Ya. Pujian, perintah, kemudian motivasi untuk melakukan sebuah amal. Maka dengan ini kita sangat yakin bahwa nazar itu adalah sebuah ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian akan datang kaidah la ilaha illallah, di mana tuntutan dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang kita sembah, yang kita ibadati, tidak ada tempat kita menyembah, menyerahkan pengibadatan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap jenis pengibadatan, setiap jenis ibadah, la ilaha illallah menuntut kita untuk hanya mempersembahkan kepada Allah saja dan tidak untuk kepada selain Allah. Ini dia la ilaha illallah. Maka tak kala kita palingkan untuk selain Allah, ketika itulah kita terjatuh kepada kesyirikan. Maka والشيخ رحمه الله في هذه الأبواب إنما يحكي أنواعا تقع من بعض الناس وهي من الشرك. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, tak kala mensyarah kitabnya ini, Syekh At-Tamimi menyebutkan di dalam bab-bab ini, termasuk di sini bab yang kita bahas malam hari ini, nazar untuk selain Allah adalah kesyirikan, di mana beliau menjelaskan macam-macam amalan yang sering dilakukan oleh manusia sementara itu adalah kesyirikan. Yuridu an yahdharul muslimina minha, yang dia inginkan agar kaum muslimin itu berhati-hati dari praktek-praktek amalan ini. Wa min dzalika an-nazru li ghairillahi minal jinni wal awliya was shalihin wa ashabil qubur. Wa hadha ibadatun li ghairillahi azza wa jalla fa huwa syirk. Di antaranya adalah tak kala bernazar untuk selain Allah, di mana dia bernazar untuk jin. Alangkah banyaknya orang pada saat sekarang ini menganggap tempat yang dikeramatkan, pohon yang dikeramatkan, yang dianggap pohon sakti, mujarab dan seterusnya. Kemudian tak kala dia ditimpa penyakit ini sudah bertahun-tahun tak sembuh-sembuh, kemudian dia berkeyakinan kalau saya bernazar kepada penghuni pohon ini saya akan sembuh. Maka dia menyatakan kalau seandainya saya sembuh dari sakit ini, saya bernazar untuk penghuni pohon ini. Siapa penghuni pohon itu? Jin. Akan melakukan ini dan itu. Atau untuk para wali-wali dan orang-orang soleh, atau untuk para penghuni kubur. Dan ini alangkah banyaknya. Sekian banyak kuburan yang diagung-agungkan, kemudian orang pergi ke situ dari berbagai macam penjuru. Sekian banyak rentetan amalan kesyirikan yang dia lakukan di sekitar kuburan tersebut. Di antaranya mereka bernazar kepada penghuni kubur tersebut, seperti kalau seandainya hasil panen saya sekarang sampai sekian, saya akan bernazar ke kuburan Sianu untuk makan-makan di situ sama-sama. Bawa tukang siap kurang. Di kampung Ambo alangkah populernya, bro. Kalau hasil panen padi tahun ini sampai Sasuke. Mudah lo tahu Sasuke itu barang apa. Tapi acok mau dengar ketika ketek-ketek itu. Kalau hasil panen awak tahun kini kau sampai Sasuke, lah berapa kali panen tak sampai-sampai Sasuke, maka awak kan pergi ke kuburan Syekh Burhanuddin makan-makan wak di situ. Sebuah nazar. Ya. Atau misalnya seseorang yang sudah bertahun-tahun tak punya keturunan, sudah bertahun-tahun berobat ke dokter ini, berobat ke dokter itu, ini kata orang, itu kata orang, sudah dia lakukan namun tak kunjung-kunjung mendapatkan keturunan. Terbetiklah dalam hatinya, dalam pikirannya, kalau ambo lay hamil punya keturunan, ambo akan bernazar ke Tampek Siangku tu, kuburan itu terus akan menyembelih 1 ekor kambing, 1 ekor ayam, dimasak situ, dimakan sama-sama atau seterusnya. Atau ketika kita ditimpa bala bencana, wabah penyakit beredar,
apa sekarang? Yang lagi corona. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah. Ya, wabah penyakit atau wabah penyakit hewan ternak atau pertanian. Ya, kemudian bernazar kalau seandainya hewan ternak saya, ayam saya yang ribuan ini tidak sampai kena oleh wabah penyakit ini, masih segar bugar semuanya, saya bernazar begini dan begini. Ya, maka semua jenis yang kita sebutkan tadi adalah kesyirikan karena dia bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha waqi'un fi hadhihi al-ummah bi kasrah. Dan ini sangat sering terjadi di kalangan umat ini. Min hin wujidat al-adrihah wa buniyat 'ala al-qubur wa sara katsirun minan nas yattajihuna ilaiha li'annahum qila lahum inna hadhihi al-qubur fiha barakah. Tak kala dia dapati ada kuburan yang dipahami dia memiliki keramat dan seterusnya, maka orang mulai berbondong-bondong ke kuburan tersebut, ke tempat yang dikeramat tersebut. Kemudian mereka menyatakan kubur ini memiliki keberkahannya. Ya, di kubur ini kita akan mendapatkan manfaat yang banyak. Di kubur ini kita bisa menolak mudarat dan seterusnya. Wa innaha mujarrabah. Kuburan ini mujarrab. Tanahnya aja wak ambil seketek, tanah kuburan tu aja wak ambil seketek, kemudian wak serahkan ke pertanian awak, insyaallah barakah pertanian awak. Atau airnya yang semisalnya. Faman nazara lil qabril fulani aw lil syaikhil fulani fa innahu yahsulu lahu maqsuluhu. In kana maridan yushfa wa in kana imra'atun yuridul hamal fa innaha idza nazara li syaikhil fulani aw lil qabril fulani tahmil. Kemudian saya menyebutkan seseorang yang bernazar untuk kuburan si fulan atau untuk syekh si fulan, lalu dia mendapatkan apa yang dia nazarkan tersebut. Kalau dia sakit, dia disembuhkan. Kalau dia wanita tak hamil, kemudian dia hamil, lalu dia bernazar untuk kuburan ini, untuk syekh tadi, maka inilah yang dimaksud dengan bernazar untuk selain Allah tadi. Kemudian kata Syekh, sehingga lantaran karena banyaknya terjadi ini, apa maksudnya banyak terjadi di sini? Nanyo ingin nanyo nazarkan tadi itu dapat tercapai. Lah sekian lama tidak punya keturunan, bernazarnya untuk kuburanmu. Kalau ambo dapat keturunan, ambo bernazar untuk kuburanku. Ternyata ya dapat. Kalau seandainya cegak ayah ambo dari penyakit, ambo bernazar itu. Ternyata ya cegak. Lantaran ini, maka mulailah banyak orang berbondong-bondong untuk ikut melakukan praktek amalan yang sama. Ya, bahkan terkadang ada orang yang bukan orang awam saja, terkadang ada orang yang berpendidikan, bahkan melabelkan Islam pendidikannya, pun juga ikut-ikutan melakukan ini. Sehingga kata Syekh di sini, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW dahulu, yang disebutkan di dalam riwayat Imam Abu Dawud. Kata Nabi SAW, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudallin. Dan yang saya khawatirkan akan menimpa umatku adalah dari kalangan pemuka-pemuka yang sesat. Dia pemuka yang dituakan, yang dikedepankan, yang dihormati, baik karena kedudukannya, baik karena ilmunya. Ternyata ikut melakukan ini, maka orang pun di belakangnya juga ikut-ikutan melakukan. Ini semua menjadi penyebab yang dikhawatirkan dahulu oleh Nabi SAW. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah panjang lebar kita bercerita tentang nazar, maka bisa tidak kita menarik sebuah kesimpulan apa yang dimaksud dengan nazar tersebut? Apa itu nazar? Sehingga dengannya kita akan bisa menghukumi, oh seorang ini sudah bernazar, seorang ini sudah bernazar. Apa itu nazar? Kata para ulama kita, an-nadru an yulzimal insanu ala nafsihi, seseorang yang mewajibkan untuk dirinya
yang awalnya bukanlah menjadi wajib baginya, bisiratin makhsusah, dengan menyebutkan sirah, lafaz yang khusus, lafaz tertentu. Seseorang yang telah mewajibkan kepada dirinya suatu perkara yang awalnya tidak wajib bagi dia, namun tak kala dia mengucapkan lafaz ini, maka dia sudah mewajibkan kepada dirinya suatu perkara yang awalnya tidak wajib. Seseorang misal, kalau seandainya saya lulus PNS, maka saya bernazar akan memberi makan 20 orang fakir miskin. Sekarang bertanya, memberi makan 20 orang fakir miskin itu hukumnya apa? Wajib apa tidak? Tidak wajib. Hukum asalnya tidak wajib. Itu hanya sedekah, it'am, memberi makan. Ya. Namun tak kala dia sudah labelkan dengan lafaz tadi, kalau seandainya saya lulus PNS, saya bernazar akan memberi makan 20 orang fakir miskin. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat tersebut, berarti dia sudah mewajibkan kepada dirinya untuk memberi makan 20 orang fakir miskin. Ini dia makna nazar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu permasalahan yang ingin kita jelaskan. Banyak orang memahami bahwa dengan nazar ini seseorang akan mendapatkan apa yang dia inginkan lebih cepat. Seolah-olah ini adalah senjata yang paling ampuh untuk meraih sesuatu yang diinginkan. Saya ingin lulus PNS, maka caranya adalah saya bernazar. Karena dengan bernazar ini dia meyakini akan lebih dimudahkan untuk lulus PNS. Sehingga dia bernazar, kalau saya lulus PNS begini-begini. Inilah alasan yang menyebabkan orang banyak bernazar. Kalau dia sakit dan sudah lama dia sakit tidak sembuh-sembuh, kemudian dia bernazar. Kenapa dia bernazar? Karena dia merasa kalau dia bernazar, maka dia akan tercapai keinginannya, yaitu sembuh dari sakit. Ya. Namun ternyata Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa nazar itu bukanlah sebagaimana yang dipahami. Apa kata Nabi SAW? Innan nazra la ya'ti bi khair. Di dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, innan nazra la ya'ti bi khair. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan sedikit pun kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Akan tetapi nazar itu hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang bakhil saja, yang pelit. Kenapa? Karena orang yang bernazar itu pada umumnya dia kaitkan dengan keuntungan, kan begitu? Dia tidak akan mau mengeluarkannya kalau dia tidak mendapatkan keuntungan. Dia bernazar, kalau saya lulus PNS, saya akan bernazar membangun sebuah masjid. Ya. Sekarang permasalahan, kalau dia tidak lulus PNS, apakah dia bangun? Tidak. Kapan dia akan membangun masjid itu? Kalaulah dapat keuntungannya. Apa itu? Lulus PNS. Kalau saya sembuh, maka saya akan begini dan begini. Kalau dia tidak sembuh, akan dia tunaikan? Tidak. Kapan dia akan tunaikan? Kalau nyola dapat untungnya, yaitu sembuh. Maka kata Nabi SAW, wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Hanya saja nazar itu biasanya dikeluarkan bagi orang yang bakhil. Kenapa disebutkan dia bakhil? Pelit. Dia tidak akan berinfak, dia tidak akan beribadah, bersedekah dan seterusnya, kecuali lantaran karena ada untungnya bagi dia. Kalau tidak ada untungnya bagi dia, dia tidak akan bernazar sama sekali. Sementara keyakinan dia tersebut dengan nazar ini, dia akan lebih dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan itu. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan tidak. Innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan.
di mana tidak akan disembuhkan kita dari penyakit kita lantaran nazar kita tersebut. Kalau seandainya memang tidak ditakdirkan untuk sembuh, tidak akan lulus kita PNS lantaran karena nazar kita tersebut. Kalau memang kita termasuk orang yang ditakdirkan tidak lulus PNS, artinya nazar itu tidak akan merubah, tidak akan menyegerakan kebaikan atau memundurkan keburukan. Tidak. Innahu la ya'ti bi khair. Ya, maka perhatikan ini. Orang-orang yang sudah bernazar kemudian dia kesusahan setelahnya untuk memenuhi nazarnya karena nazarnya berat-berat. Kenapa dia berani untuk bernazar berat-berat? Karena janji yang dia sebutkan di situ besar juga. Kalau seandainya saya begini dan begana, saya akan sholat malam. Kalau seandainya saya begini dan begana, saya akan puasa siang hari. Tidak disebutkan berapa harinya. Ternyata ya Allah penuhi. Tuntutan dia setelahnya apa? Dia wajib untuk menunaikan nazarnya tersebut. Sholat malam terus, puasa siang hari terus. Kalau dia tinggalkan satu hari, berdosa dia. Ya, nah ini bahayanya nazar. Dan salah dan kelirunya orang di dalam memahami makna nazar. Tapi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, habis masuk itu tentang hukum-hukum nazar, ini nanti kita bahas setelah salat Isya insyaallah taala. Tentang hukum-hukum nazar. Karena nazar itu memiliki hukum-hukum yang berbeda sesuai dengan sikon dan kondisinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, tadi permasalahan surat Ad-Dahar tadi, itu ternyata setelah kita cek itu memang surat Al-Insan itu nama lainnya adalah surat Ad-Dahar. Nah bahkan di ayat 1-nya aja kita baca hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Baik, berarti bukan syekh yang salah, kita yang tidak paham. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nazar itu memiliki beberapa hukum sesuai dengan jenis nazarnya. Sebelum kita bahas kepada hukumnya, maka kita ingin menjelaskan terlebih dahulu jenis nazar. Para ulama kita menyebutkan bahwa nazar itu ada dua. Ada nazar mutlak, ada nazar muqayyad. Nazar mutlak itu maksudnya adalah nazar yang tidak dibatasi jenis nazarnya. Seperti seseorang yang menyatakan saya bernazar kalau seandainya saya begini, dan dia tidak menyebutkan jenis nazarnya apa, tapi dia hanya sebatas menyatakan kalau seandainya begini saya bernazar, atau saya bernazar kalau seandainya saya sembuh, saya bernazar karena Allah. Tidak dia sebutkan jenisnya. Atau nazar mutlak, seseorang yang menyatakan saya bernazar akan berpuasa 3 hari. Dia sebutkan jenisnya, saya bernazar akan berpuasa 3 hari. Namun dia tidak memberikan kait, ghair muqayyad namanya. Tidak dia kaitkan kalau begini, kalau begana, tidak. Tapi dia hanya sebatas menyatakan saya bernazar akan berpuasa 3 hari. Maka ini nazar mutlak. Ya. Kemudian yang kedua, nazar muqayyad
maksudnya adalah seseorang yang bernazar dengan dikaitkannya dengan suatu tuntutan. Dan ini yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Seseorang yang menyatakan kalau saya begini maka saya akan bernazar begini. Kalau saya begini maka saya bernazar akan melakukan ini. Ini nazar yang dikaitkan dengan tuntutan. Baik tuntutannya untuk terdapat sesuatu, meraih sesuatu, atau tuntutannya agar terbebas dari sesuatu. Ini nazar muqayyad. Adapun nazar mutlak tadi yang tidak dia kaitkan dengan sesuatu. Saya bernazar karena Allah akan berpuasa 3 hari. Apa hukum-hukum nazar? Yang pertama, an yakuna an-nadru nadran mutlaqan. Ini disebutkan oleh perawi. Di mana nazarnya tersebut adalah nazar yang mutlak. Apa bentuknya? Seseorang yang menyatakan lillahi alayya nadrun, saya bernazar karena Allah. Saya bernazar karena Allah. Hanya sampai di situ, tanpa menyebutkan jenis nazarnya. Atau misalnya dia menyatakan, kalau seandainya saya sembuh, saya akan bernazar karena Allah, tanpa dia sebutkan jenis nazarnya. Maka bagaimana cara dia untuk menunaikan nazarnya, sementara jenis nazarnya tidak dia sebutkan? Paham? Kalau seandainya saya sembuh, saya akan bernazar karena Allah. Namun dia tidak sebutkan jenis nazarnya itu apa. Ternyata memang dia sembuh. Bagaimana cara dia menunaikan nazarnya? Maka kata para ulama, cara dia berlepas diri dari nazar yang seperti ini adalah dengan membayar kafarah. Tidak ada pilihan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, kafaratun nadri kafaratul yamin. Kafaratnya orang yang bernazar itu adalah sama dengan kafaratul yamin. Kafaratnya orang yang melanggar sumpah. Apa kafaratnya orang melanggar sumpah? Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Ini kafaratul yamin, orang melanggar sumpah. Seseorang yang sudah bersumpah karena Allah, kemudian dia melanggar sumpahnya, maka dia harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? Allah sebutkan, fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Maka dia membayar kafaratnya dengan memberi makan 10 orang fakir miskin. Memberi makan 10 orang fakir miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang biasa kalian berikan untuk keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian untuk 10 orang fakir miskin. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Maka dia silakan memilih salah satu dari yang 3 ini. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Dia akan memberikan makanan 10 orang fakir miskin dari makanan yang biasa dia berikan untuk keluarganya. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan hamba sahaya, budak. Kalau dia tidak mampu salah satu dari yang 3 ini, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam, maka baru pilihannya berpuasa 3 hari. Kalau dia tidak mampu memenuhi salah satu dari yang 3 yang pertama, maka baru dia boleh dengan berpuasa 3 hari.
Kemudian Allah lanjutkan, zalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Inilah kafarat sumpah kalian jika kalian melanggarnya. Maka tak kala Nabi SAW menyebutkan kafaratun nadri kafaratul yamin, kafaratnya orang yang bernazar itu sama dengan kafarat orang yang melanggar sumpah. Berarti maksud dari kafaratun nazar ini adalah jenis nazar yang pertama ini. Dia bernazar namun tidak menyebutkan jenis nazarnya. Kalau saya sembuh saya akan bernazar karena Allah. Lalu dia tidak sebutkan apa nazarnya, apa jenis amalan yang akan dia lakukan. Maka cara berlepas diri adalah dengan membayar kafarat tadi. Apa tadi? Memberi makan 10 orang fakir miskin. Kemudian atau memberikan pakaian, atau membebaskan satu hamba saya. Kalau seandainya dia tidak mampu, puasa 3 hari. Ya, puasa 3 hari. Ini caranya. Kemudian jenis yang kedua, an yanzura amran mubahan. Seseorang yang bernazar dengan perkara yang mubah. Seseorang bernazar dengan perkara yang mubah. Seperti seseorang yang sudah menyatakan, kalau seandainya begini dan begini, maka saya bernazar akan tidur di kandang kambing, misal. Atau saya akan tidur di pondok ladang, tidak pulang ke rumah. Ya, dia nazar sama, misalnya dia cekcok sama istrinya. Kalau memang ya anti begini-begini sama istrinya, maka saya akan bernazar tidak akan pulang 3 hari, tidur di pondok ladang. Ya, maka tidur di pondok ladang apa hukumnya? Silahkan, tidak ada orang larang, tidak kena juga kena hukum. Silahkan tidur di pondok ladang. Maka apa yang dia perbuat? Apakah dia harus tidur di pondok ladang atau ada pilihan yang lain? Dia bernazar dengan perkara yang mubah. Atau misalnya dia bernazar, kalau seandainya ayah saya pulang, saya akan pergi beli lauk ke pasar dengan jalan kaki. Sementara jarak pasar dari rumahnya itu jauh. Ternyata ia pulang ayahnya. Nah, dia bernazar untuk beli lauk ke pasar dengan jalan kaki. Apa yang dia perbuat? Kata para ulama kita, maka kondisi yang seperti ini dia dibolehkan untuk memilih salah satu dari 2 hal. Ini caranya. Cara yang pertama, dia tunaikan nazarnya, yaitu kalau dia bernazar untuk tidur di ladang, dia tidur di ladang. Kalau dia bernazar tadi pergi ke pasar jalan kaki, dia pergi ke pasar jalan kaki. Ya, apabila terjadi yang disebutkan tadi. Atau yang kedua, aduh, saya sudah bernazar ke pasar jalan kaki beli lauk, tapi jalan kakinya ada jaraknya 2 kilo, saya tidak kuat, tak bisa saya. Terik matahari lagi, atau hujan lebat lagi. Gimana caranya? Bisa pilihan yang kedua, dia bayar kafarah. Artinya kondisi orang yang kedua ini mukhayyar, dia boleh memilih salah satu dari 2 jenis ini. Kemudian yang ketiga, bentuk nazar yang ketiga, an yanzura amran makruhan. Seseorang yang bernazar dengan sesuatu yang makruh, sesuatu perkara yang makruh. Apa contohnya sesuatu perkara yang makruh? Apa contohnya, Pak? Perkara yang makruh? Hah? Ya, mentalak istri. Hukum asal talak itu makruh. Ya, tidak dipuji orang yang mentalak istri. Ini hukum asal. Namun dia bisa berubah menjadi wajib. Dia bisa berubah menjadi mustahab. Dia bisa berubah menjadi haram, sesuai dengan kondisinya. Ini pembahasan fikih. Namun hukum asalnya
mentalak istri itu hukumnya makruh, dicela. Seseorang misalnya dia adu-adu nyali dengan temannya, kemudian dia menyatakan, kalau seandainya memang Anda mampu seperti ini, saya bernazar bahwa saya akan mentalak istri saya. Ternyata memang dia mampu, atau apa yang dia syaratkan terjadi, yang dia syaratkan tadi terjadi. Kalau seandainya istri saya hamil, sudah lama tidak hamil-hamil, tidak punya keturunan. Kalau seandainya istri saya hamil, saya bernazar akan menceraikannya. Ternyata istrinya hamil. Ya, saking pingin punya anak, maka apa yang harus dia lakukan untuk menunaikan nazarnya? Dia ceraikan, dia juga tidak kuat, karena begitu sayang dia sama istrinya. Masa anak istri yang sudah hamil harus dia tinggalkan. Tapi sudah terlanjur ngomong, bagaimana lagi? Maka kata para ulama, kondisi orang yang bernazar dengan perkara yang makruh ini, dia pun juga mukhayyar. Silakan dipilih antara dia memenuhi nazarnya atau dia membayar kafarat tadi. Walaupun yang sangat dianjurkan bagi dia dalam kondisi yang ketiga ini, dia memilih untuk membayar kafarat ketimbang menunaikan nazarnya. Dia bayar kafarat dan dia tinggalkan nazarnya tadi, alias tidak dia tunaikan perkara yang makruh tadi. Ini kondisi yang ketiga. Kemudian kondisi yang keempat adalah seseorang yang bernazar dengan sesuatu yang diharamkan. Banyak sesuatu yang diharamkan. Dia bernazar misalnya, saya akan menyembelih 1 ekor hewan di kuburan si fulan. Saya akan bernazar untuk meminum khamar, misalnya, perkara yang diharamkan. Ternyata apa yang dia janjikan tersebut, yang dia sebutkan tersebut terjadi. Maka apa yang harus dia perbuat? Maka seseorang, kata para ulama kita, seseorang yang bernazar dengan sesuatu yang diharamkan, tidak dibolehkan bagi dia untuk menunaikan, alias diharamkan. Oh, Ustaz, dia sudah bernazar, Ustaz. Iya, walaupun dia sudah bernazar, saya kalau seandainya anak saya begini dan begana, ayah saya begini dan begana, kalau saya begini dan begana, saya bernazar akan menyembelih 1 ekor kambing di kuburan si anu. Dia bernazar ini lantaran karena mengingat kuburan ini dikeramatkan, ya kan? Terjadi apa yang dia sebutkan tadi. Maka apakah dia harus membawa seekor kambing menyembelih di kuburan tersebut? Tidak boleh, alias diharamkan. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, man nazara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sih. Siapa yang bernazar dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka penuhi, taatilah. Namun siapa yang bernazar dalam rangka maksiat kepada Allah, maka jangan taati, jangan penuhi nazarnya, alias tidak dibolehkan. Ya. Namun apakah dia dikenakan kafarat apa tidak? Maka khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian para ulama memandang tidak ada kafarat bagi dia, tidak ada kewajiban menunaikan nazar, bahkan diharamkan dia untuk menunaikan nazarnya. Bersamaan dengan itu tidak ada tuntutan untuk membayar kafarat. Kenapa? Karena nazar dalam perkara maksiat tidak dianggap, alias tidak sah. Ya. Maka kalau seandainya tidak sah, tidak berlaku bagi dia, baik menunaikan maupun kafarat. Namun sebahagian para ulama, dan tadi adalah pendapat jumhur, sebahagian para ulama dikuatkan oleh Imam Ahmad, bahwa orang yang bernazar dalam perkara yang haram tadi, maka dia tidak boleh untuk menunaikan nazarnya, namun dia dikenakan kafarat. Dia dikenakan kafarat yang kita sebutkan tadi. Dia berdalilkan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yang Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis ini,
la nazra fi ma'siyatillah wa kaffaratuhu kaffaratul yamin. Tidak ada nazar dalam perkara maksiat kepada Allah, artinya tidak ada tuntutan untuk menunaikan nazarnya itu. Ya, dalam perkara maksiat kepada Allah, fa kaffarat wa kaffaratuhu kaffaratul yamin. Namun dia dikenakan kafarat, yaitu kafaratul yamin. Hadis ini diperselisihkan tentang kesahihan oleh para ulama. Namun sebahagian memandang bahwa hadis ini adalah hadis yang makbul, yang diterima, yang bisa untuk diamalkan. Wallahu taala a'lam. Kemudian kondisi yang kelima, yaitu an yanzura ta'atan. Seseorang yang bernazar dalam rangka ketaatan, dalam rangka ibadah. Seseorang yang bernazar dalam rangka ibadah. Misalnya saya bernazar akan bersedekah 100.000 rupiah. Sedekah adalah sebuah ketaatan. Saya bernazar akan memberi fakir miskin satu karung beras misalnya, satu orang fakir miskin. Ini dalam ketaatan. Saya bernazar akan sholat malam, ini ketaatan. Saya bernazar akan berpuasa, ini ketaatan. Ya, maka seseorang yang bernazar dalam bentuk ketaatan ini, maka tidak ada pilihan bagi dia kecuali harus menunaikan nazarnya. Tidak ada kafarat, tidak ada tempat lari yang kedua, hanya satu. Apa itu? Menunaikan nazarnya. Ya, sehingga Nabi SAW tadi menyebutkan, wa man nazara an yuti Allah fal yuti'hu. Barang siapa yang bernazar dalam rangka ketaatan kepada Allah, fal yuti'hu, maka taatilah, tunaikan nazarnya. Dan Nabi tidak menyebutkan ada pilihan yang kedua atau bayar kafarat misalnya, tidak. Nabi hanya mencukupkan fal yuti'hu, tunaikan nazarnya. Berarti seseorang yang bernazar dalam perkara ketaatan, dalam perkara ibadah, maka tidak ada pilihan bagi dia kecuali harus menunaikan nazarnya. Maka dia dikembalikan kepada jenis nazar tadi. Apa itu? Seseorang yang bernazar dengan tanpa memberikan sebabnya, tanpa memberikan tuntutan. Saya bernazar akan sholat malam, hanya seperti itu. Maka mulai dari malam hari pertamanya dia sudah diwajibkan untuk sholat malam. Tidak ada pilihan yang lain. Berapa malam Ustaz? Karena dia tidak sebutkan berapa malamnya, berarti setiap malam. Adapun orang yang bernazar dengan memberikan tuntutan tadi, menyatakan kalau seandainya saya sembuh dari sakit ini, saya akan sholat malam. Maka orang yang kedua ini, jika sekiranya dia sembuh, maka dia wajib menunaikan nazarnya. Kalau dia tidak sembuh, maka tidak wajib. Kalau seandainya saya diterima di tes ini, tes itu, saya akan bernazar untuk sholat malam. Kalau dia diterima, wajib bagi dia untuk menunaikan nazarnya, yaitu sholat malam. Tidak ada pilihan. Aduh Ustaz, tidak mampu rasanya saya lagi untuk sholat malam setiap malam Ustaz. Boleh nggak saya ganti dengan kafarat? Jawabannya, tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak memberikan pilihan yang kedua. Hanya satu diberikan pilihan oleh Nabi. Man nazara an yuti Allah fal yuti'hu. Siapa yang bernazar dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka taatilah, tunaikan nazarnya itu. Nabi tidak menyebutkan au kafar atau bayar kafarat, tidak. Ya. Maka kembali kepada pembahasan kita tadi, bahwa Nabi SAW telah menyebutkan innahu la ya'ti bi khair, sesungguhnya nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil
Akan tetapi nazar itu hanya dikeluarkan bagi orang-orang yang bakhil. Maka hati-hati kita di dalam bernazar. Berhati-hati kita di dalam bernazar. Maka jangan sampai kita bernazar dengan sesuatu yang hanya bermodalkan semangat di awal saja dan tanpa kita pikirkan efek sampingnya. Seperti tadi, karena kita tidak yakin rasanya akan lulus PNS, kemudian kita bernazar, yo kalau seandainya yo lulus namun PNS, aku bernazar aku kan sholat malam. Ternyata Allah takdirkan dia lulus PNS. Apa yang bisa dia perbuat? Tidak ada pilihan kecuali dia telah mewajibkan kepada dirinya untuk sholat malam. Padahal hukum asalnya dia tidak wajib untuk sholat malam. Namun karena dia sudah bernazar seperti tadi, berarti dia sudah mewajibkan kepada dirinya untuk sholat malam. Berapa malam? Setiap malam. Dia abaikan satu malam, berdosa dia satu malam tersebut. Dia abaikan setiap malam itu dia berdosa. Sementara ucapan nazarnya tersebut tak akan memberikan pengaruh kepada hasil yang dia sebutkan tadi. Apakah dia akan lulus atau tidak ada sangkut pautnya dengan nazarnya ini. Karena Nabi menyebutkan innahu la ya'ti bi khair. Maka dengan demikian para ulama kita menyebutkan bahwa nazar ini bukanlah suatu hal yang terpuji di dalam Islam. Bernazar ini bukan dipuji dalam Islam. Sehingga Nabi menyebutkan wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Hanya orang-orang bakhil yang mengeluarkan nazar ini, yang bernazar ini. Namun kata para ulama, tak kala seseorang sudah bernazar, maka dia wajib untuk menunaikan. Yang dipuji, yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan nazar ini. Namun tak pernah Allah memuji orang yang memulai nazar. Jadi ini dikelompokkan ini. Ada awal orang masuk ke nazar dengan mengucapkan nazar tadi. Ada tahap yang kedua, yaitu menunaikan nazar. Yang Allah puji adalah yang kedua ini, menunaikan nazar. Amalan seseorang yang menunaikan nazar ini yang dipuji. Adapun orang yang bernazar masuk ke area nazar ini tidak pernah dipuji. Ya. Namun kalau sudah masuk, dituntut untuk menunaikannya. Maka Allah puji orang yang mau menunaikan nazar. Bahkan Allah perintahkan orang yang sudah terlanjur bernazar untuk menunaikan nazar. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dia permasalahan seputar dengan nazar. Maka perhatikan tak kala seseorang bernazar, kita dituntut untuk bernazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, baik tak kala kita mengucapkan nazar tersebut maupun tak kala kita menunaikan nazar tersebut, karena dua hal ini dituntut untuk hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala akdun nazar, akad nazarnya itu, lafaz nazar yang kita ucapkan tersebut harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya bernazar karena Allah, jangan sampai kita menyatakan kalau begitu saya akan bernazar kepada penghuni ini. Dari sisi akad nazar kita sudah berdosa. Ditambah lagi kalau seandainya tak kala wafa'un nazar, menunaikan nazarnya juga kita dituntut untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu. Kita menunaikan nazar tersebut lantaran karena mentaati perintah Allah, lantaran karena tunduk dan patuh karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan nazar kita cukupkan sampai di sini. Kemudian kita buka sesi tanya jawab permasalahan ini atau permasalahan yang sebelumnya sempat kita bahas tentang permasalahan sembelihan dan seterusnya sekitar 10-20 menit. Silakan Bapak Ibu. Masalah nazar. Ya, silakan. Pernah di dokter kan, terus saya pun nazar ya, katanya kalau siap saya mau tunggu dia akan bawa ke rumah kan, baca cerita katanya, kajian lah orang sakit itu gimana Ustaz? Kita sekarang belum ada di rumah ya. Gimana bentuk nazarnya tadi? Kalau seandainya motor itu selesai, saya kan motor beli, pas selesai kan pergi, nanti akan
lama dari pelanggan. Belum ada bayar sekarang. Maka saya tanya sama Pak Kredit itu bayar katanya. Alasan? Upah. Kalau seandainya memang dia menyatakan kalau seandainya saya mampu melunaskan kredit motor ini, maka saya bernazar akan membawa ustadz ke rumah, ya kan? Maka ini nazarnya nazar apa ini? Nazar apa ini? Mubah, makruh, haram, ketaatan? Kenapa haram? Hah? Antum jangan terlalu cepat dalam menilai. Apakah setiap jual beli kredit itu haram? Hah? Baik, saya orang kaya. Saya punya mobil 5. Tidak ada mobil Pak, jadi cuma dia aja. Saya katakan, Pak, silakan beli mobil saya ini seharga, kalau Bapak beli kontan harganya 120 juta. Kalau Pak kredit harganya 150 juta dengan angsuran per bulan sekian. Kemudian Bapak memilih kredit. Kalau gitu saya kredit Ustaz, DP 50 juta kemudian ansur sisanya sampai 150 juta. Haram apa enggak nih? Enggak haram ini. Ya? Dari sisi mana haramnya ini? Namun yang apa namanya, yang haram kredit, yang sistem yang haram itu adalah dimana kita membeli motor ini dengan harga sekian, ya kan? Kemudian kita membayarnya dengan kredit kepada pihak yang ketiga. Ini yang jadi permasalahan. Bukankah motor ini kita transaksi sama pihak dealer? Ternyata kita membayarnya kepada pihak ketiga. Bukankah seperti itu? Di mana harga motor ini sudah dibayar kontan oleh pihak yang ketiga ini. Dia bayar kontan. Kemudian kita membayarnya secara kredit kepada pihak ketiga ini. Seolah-olah kita bertransaksi dengan pihak ketiga. Padahal kita bertransaksinya dengan pihak pertama ini, pihak dealer. Paham antum? Maka kalau seandainya harga ini dibeli oleh pihak ini, oleh pihak ketiga ini dengan harga misalnya motor seberapa sekarang? 15 juta. Ya, kontan 15 juta, dibayarnya kontan 15 juta. Kita harus nyicil per bulan 300 ribu, dijumlahkan semuanya sampai berjumlah 17 juta misal. Ada selisih antara 15 dan 17? Ada berapa? 2 juta. Kelebihan 2 juta inilah riba. Kenapa? Karena akad ini dengan ini, kalau kita masuk di situ berarti dia meminjamkan uangnya. Akad kita seolah-olah dengan dia itu pinjamkan saya uang, kemudian dia bayarkan motor. Di dalam pinjam meminjam tidak dibolehkan kita untuk memberikan lebih. Kelebihan itulah riba. Kalau dia meminjamkan kepada kita 50 ribu, 15 juta untuk bayar motor ini, harus kita cicil dengan 15 juta. Paham? Karena kita transaksi dengan pihak pertama, bukan dengan pihak ketiga. Berbeda halnya kalau pihak ini, ketiga ini, dia pergi ke pihak dealer yang menyatakan saya beli motor ini kontan 15 juta. Baik, selesai transaksi, dia bawa motor itu. Kita pergi kepada pihak ini, Pak, saya beli motor Bapak dengan kredit angsuran 300 ribu per bulan berjumlah 17 juta. Sah apa tidak? Sah. Halal apa tidak? Halal. Paham sampai sini? Maka kalau seandainya ada orang yang kredit dalam beli motor, jangan langsung antum cap riba. Zolim kita. Padahal harus didetail di situ. Apa bentuk transaksinya? Kalau transaksinya langsung kepada pihak yang pemilik dia sistem kredit, maka sah. Selama juga tidak ada di situ komitmennya. Kalau Anda telat 2 hari, Anda dikenakan membayar lebih. Kalau seharus 300 jadi 350, kena terlambat tadi. Kalau sampai 1 bulan Anda membayar 400. Ini baru tidak boleh. Ya.
Maka kembali sistem tadi. Kalau sistemnya sistem riba, ya berarti maksiat, haram. Terus Bentar. gimana? Hah? Gimana tuh? Apa bagaimana? Bagaimana kondisi tadi kelompok orang bernazar dengan perkara yang haram? Hah? Bayar kafarat. Berapa kafaratnya tadi? 10 orang fakir miskin atau bayar beri mereka pakaian atau bebaskan budak. Kalau tidak mampu puasa 3 hari. Kalau tidak mampu jangan langsung diambil ke surat awak puasa salah. Itu tidak boleh. Tapi kalau sayang abang enggak. Silakan Pak. Di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita beberapa lama lagi kita akan masuk Ramadan, Ustaz. Dan lagi lebih murah. Ini tentang Allahumma balikna Ramadan. Di masyarakat kita banyak terjadi kejadian seperti istilah imsak. Apakah ada dalam sumber imsak itu? Yang kedua tentang umroh di Ramadan. Ada orang mengatakan umroh di bulan Ramadan itu sama nilainya dengan haji. Yang ketiga tentang qiyamul lail di Ramadan. Ada sama dengan hadisnya mengatakan ada kata-kata masajid. Berarti qiyamul lail di masjid. Apakah boleh di surau, musola, surau langgar? Ada sebagian ulama mengatakan di masjid jami. Atau boleh qiyamul lail di rumah dapat juga Lailatul Qadar atau tidak? Yang seterusnya Banyak ini. Karena lupa mau pena. Singkat aja Ustaz jawabannya. Kemudian mana yang lebih utama membaca Quran lebih banyak daripada menghafal surat-surat dalam Al-Quran? Mana yang lebih utama? Yang terakhir tentang sholat gaib. Sholat gaib ini biar kita lihat di berita-berita kriminal memang ada meninggal ulama-ulama salafi atau majelis-majelis taklim yang salafi. Apakah boleh kita salat gaib di rumah karena kita tidak sempat jarak jauh? Ya, maksudnya. Terima kasih. Sepanjang itu Pak menyampaikan boleh sempat nulisnya. Berarti Pak urai dia dari Cik. Baik. Yang pertama tadi permasalahan tentang masuk bulan Ramadan, kemudian tentang imsakiyah, kan gitu. Ya. Benar enggak? Seseorang yang menetapkan tidak boleh lagi makan kalau sudah masuk imsak. Ada itu di apa itu? Imsak. Saya bertanya, imsak itu pas ketika masuknya waktu fajar shadiq, azan subuh berkumandang, atau sebelum masuknya waktu itu? Hah? Sebelum masuk waktu, berapa menit sebelumnya? 10 menit. Baik. Maka kalau ini kita tetapkan sebagai batasan tidak boleh lagi makan dan minum setelahnya, maka ini tidak benar. Bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Kita bacakan surat. Sebentar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Surat berapa? 187. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum." Dihalalkan untuk kalian pada malam hari puasa, di malam harinya untuk mendatangi istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian bagi kalian, kalian itu pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya. Pokok poinnya, fal ana bashiruhunna. Maka sekarang datangilah oleh kalian istri-istri kalian tersebut. Wabtahu ma kataballahu lakum, dan harapkan oleh kalian dari hubungan kalian tersebut anak yang Allah anugerahi untuk kalian.
Kemudian Allah lanjutkan, wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kalian sampai kapan? Sampai jelas bagi kalian benang hitam dengan benang putih. Maksudnya, kata para ulama mufassirin, sebagaimana hadis yang menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah sampai jelas datangnya fajar shadiq, fajar yang menjelaskan akan masuknya waktu subuh. Berarti di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk silakan makan, silakan minum sampai terbit fajar. Kemudian Allah lanjutkan, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian kalaulah terbit fajar, sempurnakan puasa kalian sampai datang malam. Paham? Berarti Allah memerintahkan kepada kita untuk silahkan makan minum sampai terbit fajar. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Baik, maka ayat ini sangat jelas dan tegas menyebutkan dibolehkan makan dan minum sampai terbit fajar. Silakan dilihat tafsir manapun, Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, ya, dan seterusnya. Kemudian ayat ini lagi. Ini ayat ini kalau kita bahas ini panjang pembahasannya. Sebelum ayat ini Allah menyatakan, dan sekarang hendaklah kalian datangi istri-istri kalian. Kemudian setelah itu Allah lanjutkan, dan makan dan minumlah kalian. Dua amalan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita silahkan melakukannya dibatasi sampai terbit fajar. Berarti menggauli istri dibolehkan batasannya sampai terbit fajar. Seseorang menggauli istri terbit fajar, belum sempat mandi Pak, ternyata masuk waktu fajar shadiq, waktu subuh, ya, sah tidak puasanya? Ternyata awal mulai menahan sudah masuk dan dia belum mandi wajib, sah tidak puasanya? Hah? Akan apa sah? Karena mandi itu berhubungan dengan salat, bukan berhubungan dengan puasa. Ya, pasal. Karena tidak termasuk dari syarat keabsahan puasa orang harus suci dari hadas. Tidak. Yang menjadi pembatal puasa, syarat sah puasa itu adalah orang yang tidak berhubungan. Yang menjadi pembatal berhubungan badan atau hadas? Berhubungan. Dan yang tadi dia berhubungan belum lagi masuk waktu menahan puasa. Paham? Dan ini juga berlaku bagi kaum wanita. Kaum wanita misalnya dia suci sebelum terbit fajar, beberapa saat sebelum terbit fajar ternyata darah haidnya sudah terhenti. Pas fajar masuk dan dia belum sempat mandi, boleh dia untuk melanjutkan puasa? Boleh? Boleh, belum mandi lagi. Boleh? Boleh. Karena yang menghalangi dia dari berpuasa sudah terhenti, yaitu dia haid dan sudah terhenti darahnya. Najis yang keluar itu sudah terhenti. Baik. Namun dia belum terangkat dari hadas besar, maka dibolehkan. Karena tidak termasuk syarat keabsahan puasa harus suci dari hadas. Gitu Pak ya. Kemudian yang kedua, Umroh di bulan Ramadan sama dengan haji atau? iya. Apakah umroh di bulan Ramadan sama dengan haji? Kita temukan hadisnya, ada hadisnya yang bercerita tentangnya. Silakan dilihat. Ya, umroh di bulan Ramadan itu dapatkan pahala sama dengan haji. Silakan dicari nanti hadisnya. Kalau tidak, habis ini kita cari, insyaallah. Jadi kota kita jauh puluhan tahun yang akan datang dapat kota haji, bisa penggantinya dengan umroh seperti itu kira-kira? Karena mungkin umroh kita nggak sampai lagi, kota kita 2030 misalnya atau lebih. Sekarang gini ceritanya nih Pak. Artinya, apakah dengan saya umroh di bulan Ramadan saya mendapatkan pahala haji? Berarti sudah gugurkah kewajiban haji bagi saya? Ini permasalahan. Maka kita nyatakan tidak. Seseorang yang mendapatkan ganjaran pahala haji bukan berarti dia gugur kewajiban. Karena kewajiban akan gugur tak kala dia menunaikan kewajiban tersebut.
Namun kalau seandainya kondisi seperti tadi, memang jatahnya dia itu jauh lagi dan belum sempat menunaikan, dia sudah meninggal, maka dia tidak dikenakan dosa. Dia tidak dikenakan dosa. Namun anak dan istrinya hendaknya menunaikan haji orang tuanya tersebut. Lanjut. Yang mulai di rumah apakah boleh bisa juga mendapat Lailatul Qadar di rumah? Oh ya, ini permasalahan tentang iktikaf di masjid atau gimana tadi ceritanya? Dan dipertanyakan di sini dapat malam Lailatul Qadar atau sah enggak iktikafnya? Sah tidaknya iktikaf dan dapat tidaknya Lailatul Qadar. Tadi satu kalau pertanyaan. Baik. Untuk permasalahan Lailatul Qadar, banyak orang salah paham di situ. Dia memahami Lailatul Qadar itu turunnya pas sepertiga malam terakhir. Inilah Lailatul Qadar itu. Tak kalah pohon sujud, air itu beku, ini dia malam Lailatul Qadar. Ini tidak ada, ini khurafat semua ini, Pak. Malam Lailatul Qadar, kita ingat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik ketimbang 1000 bulan. Baik. Mana dia bilangan malam? Dari mana mulai dihitung malam? Maka malam dihitung dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar atau terbit matahari. Terbit fajar, terbit matahari. Terbit fajar, terbit matahari. Kok terbit fajar? Terbit matahari. Terbenam matahari sampai terbit lagi matahari. Itu hitungan malam. Ya, baik. Nah, berarti seseorang yang melaksanakan ibadah pada malam tersebut dimulai dari terbenam matahari, dia mendapatkan malam Lailatul Qadar atau tidak? Dia mendapatkan. Namun ada orang yang bisa memanfaatkan waktu malam tersebut dengan sempurna, ada yang hanya sebatasnya saja. Dia hanya sholat maghrib, dia hanya sholat isya, dia hanya sholat tarawih 4-3 lah selesai. Dia mendapatkan pahala itu lebih baik bagi dia. Namun berbeda orang yang ketika malam itu mulai dari terbenamnya matahari itu sampai besoknya itu dia setungkin beribadah. Seluruh ibadah yang dia lakukan di malam itu lebih baik bagi dia ketimbang 1000 bulan. Apakah dia di masjid atau dia di rumah atau dia di kadai, dapat malam Lailatul Qadar. Serang itu aja Pak, serah. Dapat malam Lailatul Qadarnya? Dapat. Namun yang isi malam Lailatul Qadar itu dengan amalan. Kalau judi dengan maksiat, dosa. Kan gitu. Ya, baik. Satu. Untuk masalah iktikaf, memang Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan iktikaf itu harus di masjid. Apa kata Allah? Masih di dalam ayat yang tadi saja. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Masih surah Al-Baqarah tadi. Lanjutannya. Dan jangan kalian mendatangi istri kalian tersebut, artinya berhubungan, sementara kalian dalam kondisi akifun, iktikaf. Di mana iktikafnya? Fil masajid. Allah sebutkan di sini, di masjid-masjid. Baik, sekarang makna masjid lagi. Apa maksud dari masjid di sini? Apakah mushola masuk? Maka di Indonesia dipisahkan antara masjid dengan mushola. Masjid itu yang ada khutbah Jumatnya. Kalau mushola itu tidak ada khutbah Jumatnya, hanya salat zuhur aja di situ. Itu. Namun dalam definisi syar'i yang dinamakan masjid itu adalah tempat ibadah kaum muslimin, di mana di situ ditegakkan sholat berjamaah. Berarti masjid dan mushola itu dihukumi masjid. Ya, baik. Namun berarti sah kita iktikaf di mushola, kita nyatakan sah. Namun para ulama kita menyebutkan yang lebih selamat kita iktikaf di masjid. Kenapa?
agar ibadah iktikaf kita tidak terganggu. Karena orang yang iktikaf di musola, dia akan dituntut pada hari tertentu untuk keluar untuk melaksanakan Jumat ke masjid. Ya, sementara ada orang yang iktikaf tersebut dia tidak keluar dan tidak menyibukkan diri dengan urusan dunia dan seterusnya. Maka lebih selamat kalau orang yang iktikaf di masjid, di mana dia tidak akan keluar dan seterusnya, bisa dia sholat Jumat di masjid. Namun di rumah, ini tidak dihukumi masjid ini. Aduh Pak, repot saya kalau ke masjid sekarang. Saya iktikaf di rumah saja lah, sambil iktikaf baca Quran, dicolek-colek sama istri di samping. Apa namanya itu? Ya, ini enggak. Lanjut pertanyaan. Mana yang lebih utama, membaca Quran sebanyak mungkin di Ramadan atau menghafal surat di Al-Quran dalam Ramadan itu? Yang lebih utama adalah banyak membaca dan banyak yang hafal. Ya, saya beberapa tahun yang lalu saya difokuskan kepada membacanya sampai 5 kali tamat kata Quran, tapi tidak ada satupun ayat yang hafal tambahannya, ayat tambahannya. Saya fokus pada membaca karena nilai hurufnya tuh minimal 10 atau lebih. Jadi saya fokuskan 5 kali kata Quran. Jadi saya ragu ke depannya untuk akan datang seperti apa. Banyak pertanyaan yang semirip dengan ini, terutama bulan Ramadan. Ustaz, saya apakah baca Al-Quran dengan memahami maknanya, baca Al-Quran kemudian baca arti, tapi lambe? Atau saya capek khatam Al-Quran tapi tidak baca artinya dong? Mana nama? Capek khatam, bisa baca arti, paham makna, tadabbur. Ini yang lebih bagus. Namun dalam kondisi yang tadi itu, mana kita melihat kepada amalan-amalan para ulama kita melihat mereka memang bulan Ramadan ini antusias mereka untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ya, wallahu ta'ala alam kalau kondisinya menghafal dengan mengkhatamkan Al-Quran, karena kedua-duanya itu menuntut kita untuk banyak baca Al-Quran. Kita tidak akan mungkin hafal kecuali dengan membacanya terus dan terus dan terus. Intisarinya kalau seandainya kita bisa memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan dengan baca Al-Quran, baik dalam rangka mengkhatamkan maupun dalam rangka menghafalnya, maka insya Allah itu tidak masalah. Lah Pak ya. Oh iya. Tentang permasalahan salat gaib, itu permasalahan yang panjang lebar dibahas oleh para ulama kita. Sebagian menyatakan salat gaib itu dilakukan kalau seandainya jenazah muslim ini dikhawatirkan belum ada orang yang menyolatkan, maka disyariatkan untuk disolatkan. Sebagaimana Raja Najasyi yang dia meninggal di daerahnya, yang daerahnya tersebut ada daerah non muslim, daerah kafir, yang dikhawatirkan hanya dia baru yang muslim ketika itu, atau tidak beberapa orang baru namun tidak bisa menyolatkan Raja Najasyi, maka Nabi mengajak para sahabat untuk menyolatkan jenazah Raja Najasyi ini dengan sholat gaib. Ya, ini disebutkan oleh semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Syarh Mumti. Allahu ta'ala a'lam. Ini khilaf juga di kalangan para ulama sebagaimana saya sebutkan tadi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita yang bisa kita sampaikan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dapat kita pahami dengan baik, dan semoga Allah mudahkan kita untuk memahami syariat Islam ini. Allah mudahkan pula kita untuk mengamalkannya. Semoga Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah selamatkan kita dari azab kubur dan azab api neraka jahanam. Semoga Allah kumpulkan kita semua nanti di dalam surganya, sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini di masjid yang penuh berkah ini, insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.